Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Mela. Saya mahasiswa Agroteknologi semester 4 Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diskusi tanya jawab mengenai materi yang telah saya paparkan di video sebelumnya. Materinya berjudul Bionutrition for Improving the Figure of FCV Tobacco Titanium Nicotiana Tobacco Seedling, yang diambil dari Jurnal Pertanian India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwinda. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Jessica Amela. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bibit tembakau? Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Wiwinda, yaitu bagaimana cara atau upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bibit tembakau. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan PGPR atau Rhizobacteria yang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang selanjutnya itu memperhatikan nutrisi, karena nutrisi penting dalam meningkatkan kekuatan bibit. Secara umum, penggunaan pupuk kimia mampu membesarkan bibit yang sehat dan dari berbagai tanaman pertanian dan hortikultura. Ada beberapa laporan bahwa PGPR telah mendorong pertumbuhan parameter reproduksi tanaman, mulai dari serelia, kacang-kacangan, tanaman hias, tanaman obat, dan aromatik, tanaman sayur, bahkan spesies pohon-pohonan. Perlakuan dengan PGPR telah meningkatkan presentase perkecambahan, kekuatan semai, kemunculan tegak tanaman dan pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, total biomasa tanaman, bobot biji, pembungaan awal, peningkatan gabah, pakan ternak, hasil buah, dan lain-lainnya. Mekanisme pasti yang terlibat dalam promosi pertumbuhan ketika tanaman agronomi diinokulasi dengan Rhizobacteria meliputi peningkatan produksi auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, pelarut fosfor, dan oksidasi sulfur, peningkatan ketersediaan nitrat, produksi antibiotik ekstraseluler, enzim litik, asam hidrosianat, meningkatkan permeabilitas akar, aktivitas drainase, dan selain menggunakan PGPR, dapat juga dengan menggunakan berbagai pupuk hayati dan kombinasinya yang diharapkan dapat mampu menjadi pemecah nitrogen non-simbiotik hidup bebas atau Aspergillus brasiliensis atau Asobacter crococum, pelarut fosfat Bacillus subtilis, dan pelarut kalium Fratueria aurentaria terhadap pertumbuhan dan nutrisi serapan bibit di pembibitan tembakau. Baiklah, saya Devia Hikmarisa akan bertanya kepada Jessica Amela. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya inokulan tersebut dapat meningkatkan kandungan NPK pada bibit tembakau? Sekian, terima kasih. Itu pertanyaan dari Saudari Devia Hikmarisa. Pertanyaannya, bagaimana inokulan dapat mempengaruhi kandungan NPK pada bibit tembakau? Seperti yang kita ketahui bahwa inokulasi sendiri merupakan penambahan bakteri untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Inokulasi ganda secara signifikan mampu meningkatkan kandungan NPK pada tanaman. Contoh bakteri yang dapat digunakan sebagai inokulan adalah bakteri pemecah N non-simbiotik hidup seperti Aspergillus brasiliensis atau Asobacter crococum. Sedangkan untuk bakteri untuk pelarut P yaitu Bacillus subtilis, dan untuk bakteri pelarut K yaitu Fratueria aurentaria. Keempat bakteri ini dapat digunakan sebagai inokulan untuk menghasilkan bibit tembakau yang sehat, kuat, dan banyak yang lebih bisa difantasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspita. Di sini saya ingin bertanya kepada Jessica Amela yang telah memaparkan review jurnalnya. Pada parameter tinggi tanaman lebih tinggi pada perlakuan T11 dari kontrol. Nah, hal ini dikarenakan ada bakteri pengikat N. Bakteri pengikat N ini apa saja dan apa sih yang menyebabkan ada pengaruh dari tinggi tanamannya? Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Anggita Puspita, yaitu pada parameter tinggi tanaman lebih tinggi pada
perlakuan T11 daripada perlakuan kontrol, dikarenakan ada bakteri peningkat N. Bakteri peningkat N apa saja dan apa sih yang menyebabkan adanya pengaruh dari tinggi tanamannya? Sejak tahun 1800-an, diketahui terdapat sekelompok bakteri tanah baik yang bersimbiosis ataupun hidup bebas yang mempunyai kemampuan menfiksasi N dari udara. Pilihan penyedia nitrogen secara hayati adalah dengan memanfaatkan bakteri penambat nitrogen bebas seperti Azobacter dan Azothyrium. Menurut Eka Wati dan Sheikh Fani 2005, bakteri tersebut hidup bebas pada daerah perakaran dan jaringan tanaman. Bakteri pengikat N sering disebut dengan bakteri diazostrof yang mampu menggunakan N udara sebagai sumber N untuk pertumbuhannya. Peranan bakteri dalam memfiksasi N udara bebas mempengaruhi terhadap nilai ekonomi tanah pertanian. Pemupukan N meningkatkan tinggi tanaman karena N berfungsi membentuk protoplasma, memperbanyak dan memperpanjang sel tanaman termasuk pada bagian batang, sehingga meningkatkan tinggi tanaman menurut N. Rizal dan Bobby Hoy 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rosanda. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Jessica Amela. Tolong jelaskan mengapa perlakuan T10 dan T11 pada tabel 1 secara signifikan meningkatkan luas populasi bioinokulan yang diterapkan dalam sistem akar. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ina Rosanda. Jelaskan mengapa perlakuan T10 dan T11 pada tabel 1 secara signifikan meningkatkan luas populasi bioinokulan yang diterapkan dalam sistem akar. Bahwasanya bakteri B. subtilis mampu masuk ke dalam sistem akar menunjukkan sifat endofitnya. Inokulasi benih dengan kombinasi bioinokulan tunggal, ganda, atau rangkap 3 meningkatkan populasi bioinokulan di rizosfer dari masing-masing perlakuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi gabungan konsorsium dari ketiga mikroorganisme Azothyrium atau Azobacter dan B. subtilis dan F. audentaria secara signifikan meningkatkan jumlah penyerapan akar. Hal ini dikarenakan pada perlakuan T10 dan T11 memiliki mikroorganisme bakteri yang sangat kompleks sehingga terjadi peningkatan populasi bioinokulan pada perlakuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pradasari dengan NIM 20119111040. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Jessica Amela. Adapun pertanyaannya yaitu, apa sih yang menyebabkan populasi bioinokulan introduksi menunjukkan populasi paling sedikit di rizosfer? Baiklah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir dari saudari Pradasari, pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan populasi bioinokulan introduksi lebih sedikit di rizosfer? Jawabannya adalah bahwa ukuran populasi bioinokulan introduksi itu bervariasi sesuai dengan perlakuan dengan pupuk kimia yang menunjukkan bahwa populasi paling sedikit di rizosfer. Tidak adanya bioinokulan mengakibatkan tingkat populasi bakteri lebih rendah di rizosfer dibandingkan dengan perlakuan inokulan tunggal, ganda, dan triple. Tinggi rendahnya suatu populasi bioinokulan di rizosfer tergantung kepada populasi bakteri yang menjadi media untuk inokulasi itu sendiri. Apabila populasi bakteri yang dijadikan sebagai bioinokulan banyak, maka populasi bioinokulan introduksi juga meningkat sehingga terjadi peningkatan terhadap populasi bioinokulan di rizosfer. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bantu jawab. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.